Informasi penting bagi seluruh pemilik kartu KIS atau BPJS Kesehatan, baik itu yang PBI maupun Mandiri. Nah, kira-kira ada informasi penting apa ya untuk para pemilik kartu KIS di tahun 2022 ini? Apakah akan dapat bantuan? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya. Nah, dikutip dari CNBC Indonesia, rencana penerapan kelas standar rawat inap BPJS Kesehatan akan dimulai tahun depan. Tahun ini, proses uji coba dilakukan di beberapa rumah sakit terpilih yang paling siap untuk penerapan kelas standar. Dengan kebijakan ini, artinya kelas BPJS Kesehatan yang saat ini terdiri dari kelas 1, 2, dan 3 akan dihapuskan, sehingga penerapan kelas BPJS ke depan akan menjadi tunggal. Nah, jadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ini akan dihapus ya teman-teman. Jadi akan ada satu kelas, yaitu kelas standar. Nah, kira-kira berapa biaya iuran per bulannya ya? Mari kita baca terus sama-sama ya. Nah, begitu juga dengan iurannya akan ditetapkan tunggal. Meski demikian, tarif iurannya belum disampaikan pemerintah secara rinci. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, terkait iuran pihaknya akan melakukan koordinasi dulu dengan Kementerian Keuangan, sebab keputusan anggaran ada di Sri Mulyani. Kemudian menanyakan iuran BPJS, itu nanti mesti ngomong ke Kementerian Keuangan, karena itu sudah merupakan pendapatan yang beliau atau Ibu Sri Mulyani yang berwenang, ujarnya pada saat rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Sementara itu, anggota DJSN Iene Mulyati menyebutkan untuk tarif masih dalam perhitungan. Secara rinci akan dijelaskan saat kebijakan kelas standar disepakati bersama dengan DPR RI. Kita masih dalam proses untuk tarif. Ini harus selesaikan dan sepakati dulu yang 12 kriteria atau kelas standar. Kalau sudah disepakati, baru hitung bagaimana tarif dan dampak pembiayaan lainnya, jelasnya. Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay, anggota Komisi 9 DPR, pernah mengusulkan agar besaran iuran BPJS Kesehatan jika kelas standar diterapkan dengan nilai Rp75.000, karena berhitung berdasarkan aktuaria kelas 3 dan kelas 2. Di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menghimbau agar pemerintah dan otoritas dalam menerapkan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk kelas standar harus mempertimbangkan kondisi finansial dan daya beli peserta mandiri. Ketua YLKI Tulus Abadi menjelaskan, kelas standar secara harafiah memang merupakan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Oleh karena itu, pemerintah, kata Tulus, sebaiknya harus mempertimbangkan kemampuan para peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah atau disebutnya PBPU, terutama yang kelas 3. Nah, artinya tarif kelas standar BPJS Kesehatan harus bisa dijangkau untuk semua kalangan atau harus lebih murah dari tarif yang berlaku saat ini.
tarif ini memang dengan kelas standar ini kan harapannya akan menjadi tarif yang lebih rasional kepada masyarakat. Tapi implikasinya ke kelompok menengah ada kenaikan, ujar Tulus kepada CNBC Indonesia. Artinya pemerintah untuk menetapkan sistem tarifnya harus ada kajian komprehensif yang memperhatikan semua kepentingan, khususnya di kelas menengah ke bawah, terutama yang kelas 3, kata Tulus melanjutkan. Seperti diketahui, sejak Januari 2021, iuran BPJS Kesehatan kelas 3 untuk peserta PBPU telah mengalami kenaikan. Iuran yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp42.000 per bulan. Namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7.000 per anggota. Sehingga peserta PBPU kelas 3 BPJS Kesehatan harus membayar sebesar Rp35.000 per bulan, naik menjadi Rp9.500 dari sebelumnya, hanya Rp25.500 per bulan. Nah, sementara untuk kelas 1 sebesar Rp150.000 per bulan dan kelas 2 Rp100.000 per bulan. Nah, adapun bila mengalami keterlambatan atau tunggakan pembayaran, maka akan ada denda yang dikenakan. Besaran denda diatur dalam Perpres nomor 64 tahun 2020, di mana denda yang dibebankan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan jumlah bulan tunggakan. Pun jika dilihat dari jumlah kepesertaannya, berdasarkan data DJSN, kelas 3 memiliki jumlah peserta yang tidak bisa dibilang sedikit, yakni sebanyak 23 juta orang, atau tepatnya 23.126.007 peserta per Juni 2021. Kalau dengan kelas standar, artinya nanti kelas 3 kan terjadi kenaikan. Itu yang harus ada perhitungan kemampuan finansial, daya beli, dan lain sebagainya, ujar Tulus. Nah, jadi intinya ada penghapusan kelas standar ya teman-teman. Yang tadinya ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu sekarang dihapus nantinya ya teman-teman. Dan nantinya akan ada hanya satu kelas standar saja. Nah, namun dengan iuran per bulannya ini masih belum disampaikan ya teman-teman, atau belum ada keputusan resminya. Nah, semoga pemerintah memberikan kebijakan yang lebih tepat ya teman-teman untuk para masyarakat yang tadinya di kelas 3. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.